Ini tiga orangnya ini pro bakri nih. Hai Patua, berapa kali aku harus mengajarimu pelajaran ini? Aku suka orang-orang muda. Hai, kenalin nama gue Satya. Selamat datang di Brain Banter Boy. Ini channel-channel apa gitu kan kalau kalian penasaran. Gua itu belakangan mulai ngeh bahwa kebanyakan dari kita itu males rasanya buat ngebaca tulisan-tulisan yang rada-rada panjang. Entah itu buku, artikel ilmiah, bahkan kayak artikel-artikel berita yang rada panjang aja yang lebih dari 1000 kata. Itu kita kayaknya berat tuh buat baca gituan. Apalagi sekarang udah ada barang-barang kayak Reels, kayak Shorts, kayak TikTok yang ngebikin informasi itu bisa disingkat dalam waktu 1 menit. Jadi channel ini dibikin, ide dasarnya adalah gua bakal ngebaca artikel yang gue temuin di internet atau yang orang lain tulisin buat gua. Kemudian di tengah-tengah ngebaca itu gue bakal ngasih komentar singkat. Kemudian mungkin setelahnya pas editing gue bakal nambahin beberapa selipan-selipan meme atau apapun itu yang gue rasa pas buat ngisi. Artikel pertama yang bakal gue angkat di episode perdana dari Brain Banter Boy ini adalah tentang lumpur lapindo. Kenapa gue ngangkat ini? Karena sekitar sebulan yang lalu gue sempat touring keliling Jawa sama Bali dan waktu itu gue ngelewatin daerah Sidoarjo. Di situ tiba-tiba gue nemuin ada tanggul raksasa yang memanjang sepanjang jalan. Dan di beberapa titik itu ditulis kayak wahana wisata lumpur lapindo, sejenisnya gitulah. Dan di situ kayak gue sadar dua hal. Pertama, oh ternyata kasus ini masih terus jalan nih. Gue kira udah selesai kan urusannya. Dan yang kedua, gile ternyata orang kita masalah bencana sekalipun itu bisa dijadiin pencarian gitu, bisa dijadiin objek wisata. Makanya di situ gue coba untuk ngegali-gali info tentang lumpur lapindo ini sebenarnya gimana sih kasusnya sekarang. Dan seiring gue nggali itu, gue jadi kepikiran buat, well, kenapa kita nggak coba untuk ngebikin channel ini gitu. Dan akhirnya lahirlah channel Brain Banter Boy. Gue bahkan belum bisa nyebutin namanya dengan lancar, karena ini channel baru gue bikin hari ini banget. You what? Jadi kita langsung mulai aja, gue bakal ngebaca beberapa, ada 4 artikel di sini. Dan oh ya, gue juga bakal minta bantuan. Gue nggak bakal minta bantuan sama orang sih, tapi gue bakal minta bantuan sama teknologi bernama ChatGPT. Kalian nanti bakal lihat gunanya buat apa. Artikel pertama datang dari liputan6.com. Penyebab lumpur lapindo di Sidoarjo, sejarah dan dampaknya oleh Mbak Anugrah Ayu Sendari. Ini diperbaruin di Februari 2022 terakhir. Oke. Ini lagi ada terawih di luar, jadi mungkin suaranya bakal balepan. Penyebab lumpur lapindo memiliki sejarah panjang, sejak kemunculannya 16 tahun silam. Berarti kalau sekarang udah 18 tahun. Lumpur lapindo atau lumpur Sidoarjo merupakan bencana menyemburnya lumpur panas di lokasi pengeboran lapindo berantas yang di Sidoarjo. Penyebab lumpur lapindo membuat tergenangnya, jelek banget ini tata bahasanya. Lumpur lapindo membuat tergenangnya kawasan pemukiman, pertanian, dan perindustrian di sejumlah kecamatan di Sidoarjo. Penyebab lumpur lapindo mempengaruhi aktivitas perekonomian di Jawa Timur. Dan hingga kini, warga terdampak penyebab lumpur lapindo masih terus berbenah memulihkan kondisi hidupnya. Udah 18 tahun tuh, bayangin. Diperkirakan penyebab lumpur lapindo akan berlangsung lebih dari 30 tahun. Berarti kalau sekarang udah 18, masih ada 12 lagi lah. Mungkin gue bakal ngunjungin objek wisatanya kalau gue ada touring lagi ke arah sana. Mungkin. Jangan ketawa. Ini bencana orang, anjing. Joke's on you, I'm into that shit! Diperkirakan penyebab lumpur lapindo, tadi udah nyampe situ. Jadi, seperti apa sejarah dan penyebab fenomena ini? Berikut adalah penjelasan tentang lumpur lapindo dirangkum oleh Liputan 6 dari berbagai sumber. 1. Kita ngomongin sejarahnya. Menurut Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo, Kementerian PUPR, ini sampai dibikin badan khususnya, lumpur Sidoarjo atau lebih dikenal dengan lumpur lapindo pertama kali muncul pada 29 Mei 2006. Hingga hampir 16 tahun atau 18 tahun sekarang nih, belum ada tanda-tanda semburan lumpur ini akan berhenti. Pusat atau titik semburan lumpur lapindo terletak di Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo.
Lokasi ini berjarak sekitar 200 meter dari sumur pengeboran gas Banjar Panji 1 milik PT Lapindo Brantas di Desa Reno Kenongo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Lokasi semburan lumpur tersebut merupakan kawasan pemukiman dan di sekitarnya merupakan salah satu kawasan industri utama di Jawa Timur. Para ahli geologi memperkirakan fenomena semburan akan berlangsung lebih dari 30 tahun. Kondisi ini tentunya berbeda dengan bencana alam lain yang pada umumnya berlangsung pendek. Misalnya kalau kita bicara banjir, tsunami gitu kan, ya itu hitungan hari sampai minggu. Nah, terus gimana fenomena lumpur lapindo ini kita bisa pahamin gitu kan? Menurut Pusat Pengendalian Lumpur Lapindo, si lumpur lapindo ini adalah fenomena gunung lumpur yang terbentuk di zona Kendeng bagian timur. Gunung lumpur lainnya, baik yang aktif maupun yang mati di Jawa Timur, antaranya adalah di Porong, Karanganyar, Semolowaru, Pulungan, dan Sedati di Sidoarjo. Strange, padahal Sidoarjo itu sebenarnya alamnya bagus loh. Gue pernah. No, God! No, God, please, no! 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 2-3 kali motoran ke sana, lumayan oke. Semburan lumpur yang pada awal-awal kemunculannya, volume semburan lumpur itu mencapai 100.000 sampai 120.000 meter kubik per hari. Dengan kandungan padatan 35% dengan temperatur mencapai 100 derajat Celcius, udah bisa ngebikin air mendidih di situ. Serta memiliki sifat fisik sebagai non-Newtonian material dan kandungan kimia seperti semen. Pada pengukuran 2017 masih ada sekitar 86.270 meter kubik per harinya semburan lumpur ini. Gue penasaran, coba seberapa banyak cairan sebanyak 100.000 meter kubik. Ayo ChatGPT. 100 juta liter. Seberapa besar 100 juta liter jika diukur menggunakan ukuran bangunan? Gua nggak tahu. Gue nyari prom yang pas biar dia bisa ngukur. Nah, kita dengar penjelasannya. Ini menarik nih. Untuk memberikan gambaran tentang seberapa besar 100 juta liter jika diukur menggunakan ukuran bangunan, kita perlu mempertimbangkan volume bangunan standar sebagai perbandingan. Misalkan kita menganggap rumah standar memiliki volume sekitar 400 meter kubik. Jika kita ingin mengetahui berapa banyak rumah standar yang dapat diisi dengan 100 juta liter, kita dapat menggunakan konversi berikut. Ini kayak lagi belajar matematika SD. Jadi, dengan menggunakan rumah standar sebagai perbandingan, 100 juta liter akan cukup untuk mengisi sekitar 250 rumah standar. Ya oke, jadi kurang lebih 100.000 meter kubik yang tadi jadi volume semburan lumpur waktu lagi banyak-banyaknya itu kalau dikonversi ke ukuran rumah yang 400 meter kubik volumenya, gua nggak tahu itu rumah segede apa, lu bakal dapat 250 biji rumah. Dan di situ dikasih penekanan bahwa perlu diingat bahwa ini hanya merupakan perkiraan kasar karena rumah-rumah memiliki ukuran dan volume yang bervariasi tergantung dari kemampuan ekonomi dan kondisi kota di mana lo tinggal sih sebetulnya kalau kayak gitu. 250 rumah itu ukuran semburan lumpur per harinya. Gunung lumpur adalah fenomena keluarnya erupsi material lumpur dari dalam bumi akibat didorong oleh tekanan, umumnya berupa gas. Lumpur lapindo secara geologi terletak pada cekungan sedimen belakang busur vulkanik, namun masih relatif dekat dengan deretan gunung api. Selain itu, lokasi keluarnya penyebab lumpur lapindo juga berada di dalam kelurusan sistem sesar Watu Kosek yang mengarah barat daya sampai ke timur laut. Oh ya, mungkin sebelum gue lanjutin, jadi kalau diperhatiin, ini kan penggunaan istilahnya juga kadang suka berubah-ubah ya. Kadang disebutnya lumpur Sidoarjo, kadang disebutnya lumpur lapindo. Dosen gue tuh punya dulu teori menarik soal ini. Jadi dia bilang, gue nggak tahu ini serius apa bercanda gitu kan. Lu bisa melihat keberpihakan orang atau institusi
dalam kasus ini berdasarkan penamaan. Jadi kalau orang-orang yang pro keluarga Bakri atau Lapindo, konon katanya, ini bukan fakta ya, itu pasti akan menggunakan istilah lumpur Sidoarjo untuk memberikan gambaran bahwa ya ini bencana alam. Tapi orang-orang yang kontra dengan keluarga Bakri itu biasanya bakal menggunakan istilah lumpur Lapindo. Jadi untuk menunjukkan bahwa ya ini bencana terjadi karena ulah korporat, kurang lebih gitu. Dengan melihat setting geologi, debit semburan yang masih tinggi, suhu lumpur dan kandungan gas yang dikeluarkan dari semburan lumpur mengindikasikan bahwa fenomena Gunung Lumpur Sidoarjo ini kayaknya pro Bakri nih. Juga terkait dengan aktivitas vulkanisme yang berada di bagian selatan. Tolong jangan tuntut gue Bakri, ini gue cuman bercanda. Mabes Polri. Penyebab lumpur Lapindo, kalau berdasarkan pihak that you do. Lapindo Berantas, itu dia punya teori. Ada dua. Pertama, semburan lumpur berhubungan dengan kesalahan prosedur dalam kegiatan pengeboran. Artinya di sini dia mau bilang, ya ini ada kesalahan teknis, nggak tahu dari orang mana di lapangan gitu. Kurang lebih sebenarnya bahasa gitu. Kedua, semburan lumpur kebetulan terjadi bersama dengan pengeboran akibat sesuatu yang belum diketahui. Lagi-lagi, nggak tahu salah siapa. Kalau penjelasan kedua tuh kurang lebih itu, nggak tahu salah siapa. Penyebab lumpur Lapindo juga dikaitkan dengan gempa bumi di Jogja yang terjadi 2 hari sebelum munculnya semburan. Kalau kalian masih ingat, dulu memang kejadian barengan. Namun bahan tulisan lebih banyak mendefinisikan penyebab lumpur Lapindo condong akibat pengeboran. Di sini Liputan 6 pakai lumpur Lapindo, berarti sekarang dia kontra dengan bodo amat. Penyebab lumpur Lapindo sendiri sempat dibahas di AAPG 2008, International Conference and Exhibition, dilaksanakan di Cape Town International Conference Center di Afrika Selatan. Hasil akhirnya, 42 ahli geologi menyimpulkan PT Lapindo Berantas melakukan kesalahan prosedur pengeboran, sehingga mengakibatkan munculnya lumpur di permukaan. Sedangkan faktor gempa bumi di Jogja yang terjadi 2 hari sebelumnya, hanya didukung oleh 3 geolog, berarti ada 45 orang. Jadi 3 orangnya ini pro Bakri nih. Hai Patua, berapa kali aku harus mengajarimu pelajaran ini? Aku suka orang-orang muda. Next, dampak lumpur Lapindo. Sejak kemunculannya, area yang tergenang lumpur panas dari pengeboran PT Lapindo Berantas di Sidoarjo terus meluas. Setidaknya lumpur menggenangi 16 desa di 3 kecamatan. Sekitar 30 pabrik yang tergenang terpaksa menghentikan aktivitas produksi dan merumahkan ribuan karyawan. Tercatat 1.873 orang tenaga kerja yang terkena lumpur ini akhirnya dirumahkan. Tidak kurang dari 600 hektar lahan terendam, rumah atau tempat tinggal yang rusak akibat diterjang lumpur dan rusak sebanyak 1.683 unit. Bentar. Jadi ini ada 1.683 unit bangunan yang rusak. Tapi di kalimat berikutnya dia bilang kayak tempat tinggal itu ada 1.810 yang kena. Terus kayak gue bingung sama angka lu. Oke, jadi kurang lebih ada banyak bangunan, ribuan bangunan yang terkena dampaknya. Itu dari artikel Liputan 6. Kemudian kalau kita lihat artikel dari Kompas, gue harap lebih benar tulisannya. Bulan Juli 2023, Mbak Tari Oktaviani dan Nibras Nada Nailufar, nih kayaknya Mbak juga. Di sini dia bilang 17 tahun berselang, 18 tahun 2024. Semburan lumpur Lapindo masih terus menyembur ke permukaan. Semburan pertama terjadi pada 29 Mei 2006 di lokasi pengeboran minyak di sumur Banjar Panji 1. Sumur ini dioperasikan oleh PT Lapindo Berantas, anak usaha dari PT Energi Mega Persada Tbk waktu itu. Dan di sini si Kompas itu ngasih kronologi. Jadi di tanggal 18 Mei 2006-nya itu waktu itu lagi ada pengeboran, udah nyampe 8.500 kaki. PT Medco itu sebetulnya sudah memperingatkan agar operator segera memasang selubung pengaman atau casing berdiameter 9,5/8 inci. Tapi kayaknya ini diabaikan sama si operator, sehingga dia terus menggali ke kedalaman 9.297 kaki. Di 27 Mei, si Lapindo itu akhirnya kehilangan lumpur atau ada loss di situ.
Penyebabnya karena masuknya lumpur pengeboran yang berfungsi sebagai pelumas. Namun kejadian tersebut bisa ditanggulangi dengan menggunakan lost circulation materials. Nah sayangnya saat rangkaian alat pengeboran dicabut hingga kedalaman 4.241 kaki, muncul letupan gas. Nah letupan ini yang kemudian membuat alat pengeboran itu keluar sehingga lumpur naik ke atas. Kejadian ini biasanya bisa dituntaskan dengan menutup letupan gas dengan kilmat atau lumpur berat yang dapat mematikan aliran. Mekanik pengeboran dari PT 3 Musim Mas Jaya memberikan keterangan dalam buku bahwa letupan terjadi karena pecahnya formasi sumur pengeboran. Akhirnya bor macet saat akan diangkat ke atas untuk mengganti alat. Karena gas tidak bisa naik melalui saluran fire pit dalam rangkaian pipa bor, gas kemudian menekan ke samping dan akhirnya keluar ke permukaan melalui rawa. Di 29 Mei, lumpur pertama kali menyembur dengan ketinggian 40 meter pada jarak 150 meter dari lokasi pengeboran. Jadi memang kayaknya ada hubungannya di sini nih. Kemudian di tanggal 6 Juni, itu karena bencananya udah berlangsung cukup lama, Lapindo mulai bergerak dengan memberikan air bersih dan pengobatan gratis kepada warga terdampak. Di 7 Juni, ada 200 personel aparat gabungan dari polisi sama dari Kodim, itu membangun 4 pos pengamanan untuk mulai membangun tanggul untuk mengantisipasi melubernya lumpur panas. Di 10 Juni, sejumlah warga desa Siring dan desa Rona di Kecamatan Porong itu menjebol tanggul. Kenapa lu jebol? Oke, di sini dibilang mereka melakukan itu karena khawatir semburan lumpur yang mencapai 5.000 meter kubik per hari bakal menenggelamkan desa mereka. Iya sih. Iya. Cuman I don't understand. Bitch. Don't understand. Oke. Di Agustus, akhirnya warga dievakuasi. Ada sebanyak 25.000 orang. Di Agustus ini, kira-kira 10.000 rumah udah terendam. Kemudian di 8 Septembernya, itu lumpurnya masih belum bisa dihentikan. Dan waktu itu sempat ada polemik karena banyak orang kayak saling nyalah-nyalahin gitu. Nah, kemudian waktu itu Presiden SBY itu mengeluarkan Kepres nomor 13 tahun 2006 tentang Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo. Dan di situ ditekankan bahwa PT Lapindo lah yang harus bertanggung jawab untuk melakukan penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan dan masalah sosial yang terjadi akibat kejadian tersebut. Di 28 September, ini pemerintah memutuskan membuang lumpur Lapindo itu ke laut tanpa proses pengolahan. Jadi waktu itu pertimbangannya memang karena si lumpurnya ini nggak ada kandungan bahan yang berbahayanya nih. Tapi ya sayangnya walaupun udah diarahin ke laut, ini masih belum bisa menghentikan lumpur. Di tahun depannya, 13 Februari 2007, Walhi waktu itu sempat menggugat pihak swasta dan pemerintah terkait dengan dampak masif dari lumpur Lapindo. Gugatan ini dilempar untuk Lapindo Berantas, Energi Mega Persada, Kalila Energi, Pan Asia Enterprise, PT Medco, dan Santos Australia. Terus ya, kalau dari pihak pemerintah jelas ada Presiden, Menteri SDM, BP Migas, Menteri Lingkungan, Gubernur Jawa Timur, Bupati Sidoarjo. Komplit semua ini. Dalam gugatan Walhi menuntut pengadilan untuk segera memerintahkan Menteri SDM memanggil seluruh tergugat untuk segera mengalokasikan anggaran dan sumber daya untuk menghentikan semburan lumpur, serta menjamin aset-asetnya sebagai pertanggungjawaban. Di 18 Aprilnya, Presiden SBY mengeluarkan Peraturan Presiden nomor 14 tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. Skip forward 2 tahun ke 2009, di bulan Agustus Kepolisian Daerah Jawa Timur menetapkan 13 tersangka waktu itu. Termasuk di dalam itu ada dari pihak PT Energi Mega Persada, PT Medici Citra Nusa, PT 3 Musim Mas Jaya, dan Lapindo Berantas. Tapi penyidikannya itu dihentikan waktu itu. Septembernya 2009 itu ada sidang DPR dan putusan Mahkamah Agung yang menegaskan bahwa penyebab semburan Lapindo adalah faktor bencana alam, sehingga tidak ada yang bisa dipidanakan dalam tragedi ini. Gue bingung kenapa bisa kayak gitu. Mungkin karena gue udah ngebaca kronologi yang tadi gitu kan di awal. Terus di 23 Septembernya,
Presiden SBY menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2008 tentang sumber dana APBN untuk memberikan ganti rugi kepada warga desa terdampak lumpur lapindo. Nah, peraturan ini sempat digugat waktu itu, tapi kemudian tetap dimenangkan dengan dalil sumber pendanaan di luar PAT menjadi tanggung jawab pemerintah. Sementara desa-desa yang berada di dalam PAT tetap menjadi tanggung jawab PT Lapindo Brantas. Kemudian di bulan Juli 2015, pemerintah minjemin duit waktu itu sekitar 770 miliaran kepada Grup Bakri selaku pemilik dari PT Lapindo Brantas. Ini dipakai untuk ganti rugi dan pembelian tanah milik warga yang terdampak. Dan bahkan sampai di 2017 itu udah tercatat bahwa pemerintah tuh udah menggelondorkan sekitar 11 triliun untuk penanggulangan bencana Lapindo. Ini pun masih belum bisa nge-cover semua kerugian warga. Lapindo itu juga baru bayar utang ke pemerintah sebesar 5 miliar. Sobat anjing. 11 T, 5 miliar. Padahal BPK waktu itu pernah mencatat Lapindo Brantas itu dan PT Minarak Lapindo harus mengembalikan uang negara sebesar 1,9 T. Jauh ya. Jadi itu kronologi dari si Kompas. Gue penasaran deh, berapa sisa ganti rugi kasus lumpur Lapindo per 2024? Ayo ChatGPT. Lu nggak punya datanya. Oke, update kasus lumpur Lapindo 2024. Lu pasti punya. Lo nggak punya kasusnya. ChatGPT 3,5, gue nggak bisa nyalahin sih. Kemudian terakhir artikel dari Mongabay, situs berita lingkungan. Itu yang ditulis oleh Mas Asnawi dari Sidoarjo di bulan Mei 2022. Ini kayaknya perayaan 16 tahunnya nih. Pendapat dari Wahyu Eka Setiawan, Direktur Eksekutif Walhi Jawa Timur, yang bilang bahwa sayangnya problem-problem turunan pasca Luberon itu tak pernah dilihat oleh pemerintah. Emang ada apa aja sih persoalan lain yang kayaknya masih luput dari pemerintah? Nah, ini ada dua menurut si Wahyu Eka ini, yaitu masalah kesehatan sama akses air bersih. Materi lumpurnya ini kan juga memang mengandung senyawa yang berbahaya lah buat lingkungan sama buat manusia. Makanya orang-orang direlokasikan. Penuturan Eka ini sejalan dengan laporan pos koordinasi untuk keselamatan korban lumpur Lapindo. Bambang Catur Nusantara selaku koordinatornya itu mengemukakan riset mereka yang menyebutkan sumur-sumur warga tak lagi layak pakai karena diduga tercemar. Air sumur lengket di kulit dan menimbulkan gatal-gatal. No shit. Air juga berubah warna jadi kuning pekat, aroma nggak sedap, dan bahkan nggak bisa dipakai buat mandi. Ya, kalau ada air yang kecampur lumpur, metana, segala macem, gue rasa bukan air yang layak buat mandi. Iya, jadi kurang lebih itu update yang terjadi di kasus lumpur Lapindo sampai sekarang gitu kan. Si Lapindo Brantasnya itu juga masih ngutang sekian triliun sama pemerintah. Gue nggak yakin itu bakal bisa dilunasin dalam waktu dekat. Jadi kurang lebih gitu episode pertama dari Brain Banter Boy ini. Gue bakal balik dengan lebih banyak episode di masa depan, seiring dengan gue nemu artikel-artikel yang cukup layak buat dibaca, dan juga gue harap ChatGPT kedepannya bisa ngebantu gue lebih banyak selain ngitung volume lumpur pakai jumlah rumah. Oke, ini adalah episode dari Brain Banter Boy. Nama gue Satya. Dan kita bakal ketemu lagi di episode selanjutnya. Dadah.